Terus dukung channel Garda Warta dengan cara subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan update-update berita berikutnya. Pasangan suami istri penyandang tunanetra yang rumah dan tanah serta sawahnya diduga dijual oknum pengacara AM berharap asetnya dapat kembali karena aset itu untuk masa depan anaknya. Melalui kuasa hukumnya Imam Ghazali, Aziz Rahayu mengatakan pihaknya telah difasilitasi kepala desa untuk melakukan mediasi dengan AM. Dalam mediasi AM mau mengembalikan aset kliennya, tetapi AM juga akan menghitung seluruh biaya balik nama. Ia juga mengakui kalau ia belum memberikan hak kliennya. Ada 3 kuasa hukum yang saat ini mendampingi Aziz Rahayu untuk menyelesaikan masalah tanah waris miliknya. Berbekal dari informasi yang saya terima, kebetulan tidak jauh dari tempat saya sudah mendapatkan kuasa dari Bu Aziz pada 2-3 hari yang lalu. Terus setelah itu saya mencoba menjalankan tugas saya selaku kuasa itu menemui Pak Aris. Dari pertemuan pertama sudah ada kemauan dari sana untuk bertemu, hingga akhirnya kita difasilitasi oleh pihak kepala desa Sono Bekel. Dalam pertemuan kita dipertemukan. Kebetulan hari ini juga sudah datang ke kantor saya ini untuk menindaklanjuti apa yang sudah jadi kesepakatan awal, meskipun kita belum pada titik krusial tentang kesepakatan secara final. Nah, kesepakatan memang sana akhirnya menyadari untuk kesediaannya mengembalikan aset-asetnya, meskipun dia juga ingin memperhitungkan atau diperhitungkan tentang hak kewajibannya. Kalau soal proses ada historisnya, kata menurut Pak Aris itu ada historisnya yang tidak semata-mata menjadi kejadian yang seperti ini. Ada sengketa yang berawal dari sengketa, dan itu sudah dibenarkan dari klien kami. Memang awalnya ada sengketa ditangani oleh Pak Aris, setelah itu ada clear-nya. Ya, ketika clear ini memang belum ada pengembalian haknya. Ada semacam kesepakatan, namun kesepakatan itu tidak penuh seperti yang dianggap oleh Pak Aris. Sementara Pak Aris bertindak seolah-olah sudah penuh, sehingga memiliki hak untuk melakukan perubahan dan sebagainya, termasuk menerima itu. Nah, ini yang menjadi kesalahpahaman. Sementara pengacara yang lain, Lulu Iwana, menawarkan 2 opsi untuk AM mengembalikan aset yang telah terjual. Opsi yang kedua, mengganti aset sesuai luas tanah aset Aziz Rahayu. Apabila opsi ini tidak diterima, maka pihaknya akan menempuh jalur hukum. Kalau dari Bu Aziz ada 2 opsi. Yang pertama adalah pengembalian tanah dan pekarangannya itu seperti semula, dan opsi yang kedua yaitu dengan mengganti yang luasnya sama dengan tanah dan pekarangan yang sudah berlanjut itu ya. Ya. Dari 2 opsi itu mana Mbak yang kemungkinan bisa dilakukan? Kalau dari yang kemungkinan yang kedua, karena kalau yang pertama itu sangat sulit untuk dilakukan karena harus melalui proses-proses yang tentu lama dan melibatkan instansi-instansi tertentu. Terus sampai nilainya berapa juta Mbak? Nilai penggantiannya itu? Penggantian. Kalau penggantian mungkin hanya 500-an juta. 500 juta. Iya. Ya, kalau luas sebenarnya Mbak dari tanah pekarangan beserta rumah maupun sawah itu sebenarnya berapa luas Mbak?
Luasnya kurang lebih Pak Imam yang lebih tahu detailnya. Bukankah kerugiannya Bu 420. Aziz berapa kerugiannya Bu Aziz itu? Kerugian dari Bu Aziz 420. Bu Aziz tetap yang penting tanah itu kembali atau diganti dengan yang luasnya sama dengan pekarangan atau tanah yang sudah itu dalam kasusnya Pak Aris itu. Itu kapan Mbak mulai direalisasikan untuk kesepakatan opsi itu? Ya, 1 bulan ini. Bulan Februari ini. Iya, Februari. Kalau nanti Februari belum terlaksana Mbak, apa ada rencana laporan ke pihak kepolisian? Ya ada, kita akan lanjutkan ke proses hukum sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Sentot Rudi Prastyo, Kepala Desa Sonobekel mengatakan, AM sepakat akan menyelesaikan secara kekeluargaan, tetapi dalam pertemuan awal belum ada titik temu. Dijelaskan, berpindah tangannya menjadi atas nama AM, bertujuan untuk mengamankan aset. Dalam mediasi AM mengatakan, kalau proses balik nama sertifikat sangat panjang, dari tahun 2014 hingga 2017. Karena waktu itu ia juga masih menyelesaikan sengketa dengan pamannya. Jadi dari masing-masing pihak itu seperti apa kemauannya. Nah, kemarin itu di pertemuan awal itu pada intinya sudah ada semacam kesepakatan antar pihak bahwa ini akan diselesaikan dan ditindaklanjuti dengan pertemuan berikutnya. Jadi belum ada kesimpulan dari pertemuan kemarin. Intinya bahwa ada kesepakatan bahwa dari Aris Mujoyo yang itu sepakat bahwa yang diterima beliau itu akan dikembalikan, tapi dengan hitung-hitungan dan komitmen yang selama ini telah dia tanda tangani bersama Ibu Aziz Rahayu. Dari versinya Pak Aris ini sampai berganti nama ke dirinya itu bagaimana Pak ya penjelasannya Pak Aris? Dari penjelasan Pak Aris Mujoyo yang disampaikan kemarin bahwa pada tahun 2017 itu sudah balik nama ke nama Aziz Rahayu, dari nama Ibu Raminem dan Bu Aziz menyorek nama Ibu Raminem berubah ke Aziz Rahayu. Nah, perubahan dari Aziz Rahayu ke Pak Aris Mujoyo itu menurut Pak Aris Mujoyo itu atas perintah Bu Aziz Rahayu. Alasannya kenapa Pak kok di atas namakan Bu Aziz? Untuk Pak Aris Pak. Ya alasannya atas permintaan Aziz Rahayu mungkin yang disampaikan itu untuk pengamanan. Gitu. Pengamanan bagaimana maksudnya Pak? Ya detailnya belum disampaikan. Intinya atas permintaan Ibu Aziz untuk dialihkan ke Pak Aris Mujoyo. Berarti ada kontra dengan yang disampaikan Ibu Aziz sendiri Pak ya? Betul. Dalam wawancara yang sebelumnya telah dibantah oleh Ibu Aziz bahwa dia tidak memerintah untuk balik nama ke atas nama Aris Mujoyo maupun menjual ke pihak ketiga lainnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Pak Sutri tunanetra menduga kalau tanah rumah dan sawahnya telah dijual oknum pengacara yang telah ditunjuk untuk balik nama dari nama almarhum Laminem menjadi namanya. Tetapi asetnya ini telah berpindah tangan menjadi milik tetangganya. Dari Nganjuk, Haryadi Swandito, Garda TV. Garda Revolusi Multimedia.